Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Puritatari dengan NPM 2213024022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang jaringan pada tumbuhan. Yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian jaringan tumbuhan, macam-macam jaringan dan fungsinya. Lalu yang terakhir ada anatomi batang dan akar, yang mana akan dibahas mengenai berkas pengangkut pada batang dan akar. Selanjutnya, jaringan tumbuhan sendiri itu kita harus mengetahui dong apa itu jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan sendiri ini merupakan sekelompok sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada jaringan meristem. Jaringan meristem sendiri ini merupakan jaringan utama yang menyokong proses pertumbuhan tanaman, mulai dari tinggi dan besar batang, panjang akar, penyebaran ranting, dan lain sebagainya. Lalu jaringan meristem sendiri ini, dia itu sel-selnya tuh aktif membelah. Nah, yang selanjutnya jaringan meristem ini dibagi berdasarkan letaknya. Yang pertama ada meristem apikal. Nah, meristem apikal sendiri ini terletak di bagian ujung, yang mana berada pada ujung akar di bawah dan pada ujung batang, yaitu di pucuk. Seperti pada gambar yang pertama ini ada pada ujung batang atau pucuk. Lalu yang kedua ini berada pada ujung akar. Nah, yang selanjutnya itu ada meristem interkalar. Meristem interkalar sendiri ini terletak pada jaringan dewasa, yang mana umumnya dia ini dapat ditemui di bagian pangkal batang, pangkal cabang, pangkal ranting, pangkal daun. Seperti pada contoh itu batang bambu. Seperti pada gambar ini. Nah, di mana sih letak meristem interkalarnya? Meristem interkalarnya tuh berada pada ruas-ruas ini, bambu ini. Nah, yang selanjutnya itu ada jaringan meristemnya, yaitu berdasarkan letaknya yang ketika ada jaringan meristem lateral atau samping. Nah, jaringan ini tuh biasanya tuh jaringan meristem yang letaknya bersebelahan dengan organ-organ pada tumbuhan. Nah, contohnya itu pada gambar ini pada kambium. Pada pertumbuhannya ini dia tuh sel-selnya tuh kayak sering disebut pertumbuhan sekunder, dan dia tuh selnya aktif membelah dan tumbuh ke samping. Lalu ada jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Yang pertama ada jaringan promeristem. Jaringan promeristem sendiri ini merupakan jaringan meristem yang telah ada semenjak tumbuhan itu masih berada pada atau dalam fase embrio. Yang kedua itu ada jaringan meristem primer. Nah, jaringan meristem primer sendiri dia itu jaringan meristem yang menghasilkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang dan meninggi. Biasanya terletak pada ujung batang dan akar. Yang ketiga itu ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini yaitu merupakan jaringan meristem dewasa yang sel-selnya itu telah mengalami diferensiasi atau perkembangan lanjut. Selanjutnya itu ada jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Nah, ini terdapat gambar batang. Nah, di mana sih letak meristem apikalnya itu? Nah, meristem apikalnya tuh berada pada sini nih. Jika dibelah seperti melintang seperti ini. Lalu di sini di bagian gambar yang ini merupakan meristem primer, yang mana terdapat protodem di sini. Lalu ada meristem dasar di sini. Lalu ada prokambium. Nah, selanjutnya itu dia itu mengalami elongasi. Dan selanjutnya setelah mengalami elongasi dia itu mengalami diferensiasi. Nah, pada bagian ini yaitu batangnya itu terdapat berkas pengangkut. Berkas pengangkutnya yaitu xilem, phloem, xilem gitu. Lalu
ada jaringan pada tumbuhan yang lainnya, yaitu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis sendiri dia ini itu berada pada lapisan terluar dari tumbuhan. Nah, dia ini terbentuknya itu dari protoderm dan kebanyakan itu terdapat selapis. Namun beberapa tumbuhan juga memiliki epidermis yang lapisannya ganda, seperti anggrek. Nah, strukturnya itu bagaimana sih? Struktur jaringannya itu seperti pada gambar ini, dia ini merupakan contoh dari struktur jaringan epidermis pada bawang merah. Nah, umumnya dia itu berbentuk geometri yang kayak tertata rapi gitu. Kalau kita lihat-lihat itu dia tuh seperti bata seperti itu. Selanjutnya itu ada bentuk modifikasi jaringan epidermis. Yang pertama itu ada litokis. Litokis sendiri merupakan sel yang lebih besar dari epidermis normal dengan pertumbuhan khusus ke arah dalam sel. Dia ini tuh selnya ini berisi kristal kalsium karbonat yang disebut sistolit yang berfungsi memberikan pertahanan yang lebih pada batang. Yang kedua, itu ada stomata. Stomata sendiri ini merupakan celah dan kedua sel penutupnya pada daun. Nah, sel penutup atau penjaga adalah dua buah sel dengan bentuk khusus yang mengapit celah, yang mana berfungsi sebagai media keluar masuknya gas pada daun tumbuhan. Yang ketiga itu ada trikoma. Trikoma ini merupakan tonjolan epidermis terdiri dari satu sel atau lebih, yang mana dia ini fungsi trikoma itu pada tumbuhan sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar dan mengurangi penguapan. Kita ambil contoh itu pada tumbuhan daun tebu. Nah, di situ dia tuh terdapat seperti rambut-rambut halus. Nah, itu merupakan trikoma pada daun. Lalu pada rambut akar, dia itu merupakan rambut-rambut halus yang merupakan modifikasi dari epidermis yang berfungsi untuk penyerapan air di dalam tanah. Nah, bentuk modifikasi jaringan epidermis sendiri yang terakhir ini ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini terdiri atas kelompok sel hidup yang memiliki bentuk ukuran maupun fungsi yang berbeda-beda. Jaringan parenkim mampu mempertahankan kemampuannya untuk membelah meskipun telah dewasa, sehingga peran penting dalam proses regenerasi. Nah, struktur jaringan parenkim sendiri seperti pada gambar ini, memiliki bentuk ukurannya itu yang berbeda-beda, fungsinya pun juga berbeda. Lalu ada jaringan penguat atau penyokong. Yang pertama itu ada kolenkim atau penebalan tidak merata. Nah, pada tumbuhan itu contohnya pada tumbuhan muda seperti batang kecambah, tangkai yang muda. Nah, di sini itu dia tuh pada jaringan kolenkim dia tuh dinding selnya tuh mengalami penebalan, yang mana kan di sini tuh tidak kayak tidak merata gitu. Yang di sini kan penebalan dinding selnya tuh ada yang kayak kecil, ada yang besar, ada yang kayak besar, jadi kayak dia lebih merapat, yang ini lebih kayak enggak gitu. Selanjutnya tuh ada sklerenkim atau penebalan merata. Nah, di sini sklerenkimnya tuh kayak merata, beda dari yang kolenkim ini. Lalu ada jaringan pengangkut, yang mana jaringan pengangkut itu ada dua, yaitu xilem dan phloem. Yang pertama itu xilem. Xilem sendiri itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua itu ada phloem. Phloem sendiri dia itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, yang terakhir nih ada gambar dari batang dan akar, yang mana yang sebelah sini itu merupakan batang tumbuhan. Dia itu memiliki berkas pengangkut, yang mana di sini itu berkas pengangkutnya itu kayak seperti tersebar, sedangkan yang ini tuh tidak gitu. Terus yang ini seperti ini. Lalu ada akar tumbuhan. Akar tumbuhan ini memiliki berkas pengangkut yang ini berpola. Di sini xilem, di sini phloem. Terus yang di sini itu radial, kayak xilem phloem seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai jaringan pada tumbuhan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.